Setiap saya melakukan sambung pucuk, tapi selalu gagal. Nah, nggak tahu alasannya di mana, nggak tahu salahnya di mana. Nah, berarti kamu belum tahu cara ini ya, cara tentang sambung pucuk supaya tidak gagal ya. Tonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham, teman-teman. Bila perlu, like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang yang tahu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk sambung pucuk, gunakan entres yang seperti ini ya. Mata tunas sudah mantap ini. Daun sudah tua, teman-teman. Nah, kali ini saya akan menggunakan satu mata tunas ya. Mau sambung pucuk ataupun sambung sisip, cara pemilihan entres tidak ada bedanya, teman-teman. Yang penting, memiliki mata tunas yang sudah menonjol dan sedang berdaun tua, teman-teman. Nah, jadi jangan gunakan entres yang sedang berdaun muda, teman-teman. Salah satu kunci keberhasilan sambung pucuk ada di sini, teman-teman, yaitu alat yang tajam dan steril ya, supaya sayatan lebih presisi ya. Kalau kita menggunakan pisau yang tajam, itu lebih rapih dan lebih presisi, teman-teman. Nah, jadi itu sangat gampang menyatunya ya dengan sayatan yang presisi, dan dengan menggunakan pisau yang tajam, si entres bekas sayatan itu tidak ada lebam ya, teman-teman. Jadi kalau kita alatnya kurang tajam, biasanya bekas potongannya itu agak memar, teman-teman. Nah, itu bisa mengakibatkan sambungan kita gagal ya. Nah, saya seperti ini ya untuk sambung pucuk. Jadi lancip di kedua bagiannya. Nah, setelah itu kita pilih seedling yang akan kita sambung atau batang utama. Nah, kita samakan seperti ini ya ukurannya, supaya tidak terjadi ketidakseimbangan nantinya ketika sudah menyatu. Biasanya kalau entres terlalu besar, itu akan terjadi pembengkakan di bagian atas, sedangkan bagian bawahnya itu kecil. Nah, itu bisa berbahaya, teman-teman. Rawan patah nantinya. Nah, lakukan seperti ini, kita belah ya, hasil potongannya kita belah seperti ini. Lalu kita masukkan entres, nah seperti ini. Nah, cara memasukkannya itu pas kulit bertemu dengan kulit di bagian sisinya. Nah, kita tekan ya supaya mengunci, supaya entres masuk. Nah, seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat kulit bertemu dengan kulit ya. Nah, seperti ini. Hal yang paling penting yang kebanyakan teman-teman belum tahu ada di bagian akhir video ini, teman-teman. Jadi tonton terus sampai selesai ya. Nah, setelah entres kita masukkan seperti ini, setelah kita pastikan sisi kulit bertemu dengan kulit ya. Nah, memegangnya seperti ini, teman-teman. Nah, lalu tahapan selanjutnya adalah kita melakukan pengikatan, teman-teman. Nah, pengikatan yang benar seperti ini ya. Ikat dari bawah dulu, lalu ke atas, sampai atas. Nah, pengikatan ini tidak perlu rapat-rapat, teman-teman ya. Yang penting kuat ya. Nah, seperti ini, lalu kita ikat, kita kencangkan ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, jangan lupa ya, sebelum melakukan ini berdoa dulu ya, karena keberhasilan itu yang menentukan yang di atas, teman-teman. Berusaha melakukan semaksimal mungkin ya. Apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, kita praktekkan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi buat teman-teman, jangan ragu bagikan video ini ya, supaya anak-anak generasi penerus bangsa bisa tahu teknik grafting ini, teman-teman. Karena bisa menguasai grafting ini tidak rugi ya. Jangan video joget-joget, video sampah ya yang kalian bagikan, yang kalian dukung. Sedangkan video bermanfaat seperti ini kalian abaikan, teman-teman. Nah, jadi share sebanyak-banyaknya ya. Nah, yang paling penting yang harus kita ketahui supaya sambung pucuk anti gagal. Nah, dalam melakukan sungkup kita menggunakan peneduh ya, kita menggunakan daun seperti ini, teman-teman. Karena sambung pucuk itu supaya jangan terkena sinar matahari langsung, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, cara pengikatan yang benar setelah disungkup, ikatnya itu jangan terlalu atas, teman-teman. Ikatnya di bagian bawah ya, supaya air itu tidak mengendap di bagian sambungan entres. Jadi abaikan hasilnya, nikmati prosesnya. Salam satu hobi, salam satu profesi, semangat terus dalam bertani, karena bertani adalah seni menanam kehidupan.